Gejalanya mengerikan, demam tinggi, pendarahan internal, dan pembengkakan hitam besar di tubuh. Dalam hitungan hari, penderita bisa meninggal. Kota-kota berubah menjadi kuburan raksasa. Mayat-mayat dibiarkan menumpuk di jalan karena tak ada lagi orang yang mampu menguburkan mereka. Bencana ini menyebabkan kegagalan sistem pendingin di 3 reaktor nuklir. Akibatnya terjadi kebocoran radiasi besar-besaran yang memaksa lebih dari 150.000 orang mengungsi. Kejadian itu dimulai ketika pesawat Presiden Rwanda yang berasal dari etnis Hutu ditembak jatuh. Kekerasan meledak tanpa kendali. Kebencian disebarkan melalui propaganda radio. Warga sipil Hutu yang sebelumnya adalah tetangga dan teman dihasut untuk membunuh. Selamat datang di Zona Mang Aseng. Halo John, terima kasih sudah mampir di video ini. Sebenarnya dunia telah mengalami banyak tragedi, namun di antara semua itu ada beberapa peristiwa yang begitu menyeramkan hingga membuat sejarah mencatatnya sebagai peristiwa yang menyeramkan. Pernahkah kalian membayangkan hidup di tengah-tengah tragedi yang besar? Sesuatu peristiwa yang hanya meninggalkan bekas luka tetapi juga mengubah arah sejarah. Di video kali ini kita akan membahas 3 peristiwa paling menyeramkan di dunia versi Mamang. Oke, tanpa berbasa-basi kita masuk saja ke ceritanya. Enjoy. Pada abad ke-14, sebuah wabah mematikan menyapu Eropa, Asia, dan Afrika. Wabah hitam membunuh lebih dari 75 juta orang, menghapus sepertiga populasi Eropa. Penyakit ini bermula dari kutu yang hidup di tubuh tikus dan menyebar melalui kapal-kapal dagang yang membawa barang dari Asia ke Eropa. Gejalanya mengerikan, demam tinggi, pendarahan internal, dan pembengkakan hitam besar di tubuh. Dalam hitungan hari, penderita bisa meninggal. Kota-kota berubah menjadi kuburan raksasa. Mayat-mayat dibiarkan menumpuk di jalan karena tak ada lagi orang yang mampu menguburkan mereka. Dokter pada masa itu hanya bisa berspekulasi. Mereka disuruh mengenakan masker berbentuk paru burung dan mengisinya dengan rempah-rempah untuk melindungi diri dari udara beracun yang mereka percaya sebagai penyebab wabah itu. Namun ketidaktahuan ini hanya memperburuk keadaan. Wabah ini tak hanya merenggut nyawa, tapi juga menghancurkan ekonomi dan tatanan sosial. Kota-kota kosong, perdagangan terhenti, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan agama mulai runtuh. Wabah hitam menjadi simbol dari kekuasaan yang tak terkendali, mengingatkan kita betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana. Pada tanggal 11 Maret 2011, Jepang diguncang dengan gempa bumi berkekuatan 9,0 magnitudo, salah satu gempa terbesar dalam sejarah. Namun tragedi ini sebenarnya datang setelahnya, ketika tsunami setinggi 14 meter menghantam pantai timur Jepang, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Bencana ini menyebabkan kegagalan sistem pendingin di 3 reaktor nuklir. Akibatnya terjadi kebocoran radiasi besar-besaran yang memaksa lebih dari 150.000 orang mengungsi. Rumah, sekolah, dan kehidupan yang normal lenyap dalam sekejap. Radiasi menyebar ke tanah, air, dan udara, menjadikan area sekitar Fukushima tak layak untuk dihuni. Tragedi ini mengingatkan kita akan resiko besar dari teknologi nuklir
yang meskipun canggih bisa berbalik menjadi bencana jika tak dikelola dengan hati-hati. Namun dari tragedi ini juga muncul kisah-kisah keberanian. Ribuan pekerja relawan yang disebut pahlawan Fukushima mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengurangi dampak kebocoran yang mencegah bencana lebih besar. Pada April 1994, Rwanda menjadi saksi salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah manusia. Dalam waktu hanya 100 hari, lebih dari 800.000 orang dari kelompok etnis Tutsi dibantai secara sistematis oleh kelompok mayoritas Hutu. The thousands of ethnic Tutsis and their Hutu sympathizers. In the next 3 minutes, we'll briefly cover how the genocide unfolded and look at how Tutsi-Hutu hate was fostered by colonialism. Konflik ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara mendadak. Ketegangan antara Hutu dan Tutsi telah berlangsung selama puluhan tahun, dipicu oleh kolonialisme dan kebijakan diskriminatif yang memperparah perpecahan. Kejadian itu dimulai ketika pesawat Presiden Rwanda yang berasal dari etnis Hutu ditembak jatuh. Kekerasan meledak tanpa kendali. Kebencian disebarkan melalui propaganda radio. Warga sipil Hutu yang sebelumnya adalah tetangga dan teman dihasut untuk membunuh. Tidak ada tempat yang aman, bahkan gereja sekalipun. Sayangnya dunia seolah-olah hanya diam menyaksikan. Setelah genosida berakhir, Rwanda memulai perjalanan panjang menuju rekonsiliasi melalui pengadilan tradisional yang dikenal sebagai Gacaca. Masyarakat berusaha memulihkan harmonis di antara mereka. Genosida Rwanda adalah pengingat pahit bahwa kebencian jika dibiarkan tumbuh dapat menghancurkan segalanya. Kalau sih menarik ya kalau kita bahas di video satu full kayaknya ya. Itulah John, 3 peristiwa paling menyeramkan versi Mamang. Wabah, penyakit, bencana teknologi, dan kebencian manusia. Ketiga peristiwa ini menunjukkan betapa rentannya peradaban kita. Namun ada satu hal yang dapat menyelamatkan kita, yaitu rasa kemanusiaan. Dari setiap tragedi, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Penting bagi kita untuk belajar dari sejarah, agar tragedi seperti ini tidak terulang lagi. Oke John, segitu dulu cerita hari ini. Bagian mana yang menurut kalian menarik atau masih ada bagian yang kurang lengkap, kalian bisa tambahkan saja di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, share dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan kalau Mamang upload video. Besok kita cerita lagi John. Terima kasih, sampai